Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman semua. Saya Amanda Fauzia dan hari ini saya berada di sebuah desa di Jambuer, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Di sini saya sebagai mahasiswa Sastrasia atau mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya ingin mengeksplorasi budaya dan kearifan lokal di desa Jambuer ini, dan juga ada kegiatan kewirausahaan dari teman-teman angkatan 2023 dan 2022. Mari kita langsung saja ikuti keseruannya. Gantungan kunci batok kelapa untuk stok terbatas ya teman-teman. Harga usapnya satu kali beli untuk selamanya. Dari kami, kalau teman-teman masih mau order, masih ada kesempatan dan masih ada juga stoknya di kelompok kami. Dan akhirnya kami akan mengakhiri presentasi ini dengan jargon. Tunjukkan identitas, bawa semangatmu kemanapun kamu pergi. Terima kasih. Dengan tersebut. Mitos yang kedua itu tentang alat kesenian harus ditempatkan di rumah Bapak Soekarno. Konon jika di tempat lain akan terjadi hal-hal yang di luar nalar. Contohnya itu jidor yang berbunyi sendiri, kepala bantengan yang bergerak-gerak sendiri. Ke sini lebih dari satu kali ya, karena diangkatkan lebih dari satu kali, karena belajar budaya tidak pernah selesai satu kali gitu. Kunjung ke sini bisa berulang yang digali, karena belum selesai. Namanya tradisi itu kan ada kebiasaan-kebiasaan yang dulu pernah digali, sekarang juga masih ada hal yang baru begitu, atau tradisinya itu masih digali berulang-ulang. Begitu juga ketika Anda belajar sudah tahu namanya bandengan, namanya kuda lumping, namanya kita bisa melihat sama dan kita bisa melihat tidak sama. Di makalah saya ada bundanya siapa? Bunden kerajaan ya. Jadi di sini masing-masing dusun itu memiliki bunden dan memiliki sejarah yang berbeda karena penyatuan dari
beberapa. Atau seni pencaksilat ada beberapa. Jadi ada Kancil Mas, ada Garuda Jaya, ada banyaklah di sini kesenian untuk batengan itu untuk pencaksilat. Ada juga seni jarak hebat juga ada di sini, juga masih aktif. Nanti sampai bisa observasi sanggar-sanggar yang sudah ada di sini, dan juga ada juga sanggar untuk tari kreasi juga ada di sini selama bulan Gem. Ada mitos, ya. Hal-hal yang di luar mitos tidak perlu dipresentasikan. Ya. Saya menjadi guru, terus kemudian diminta kepala sekolahnya untuk mengelola web, mengelola masalah sekolah, kemudian memainkan medsosnya. Apakah saya siap kira-kira? Nah, itu salah satunya ilmunya di jurnalistik tadi. Ya, salah satu ilmunya di jurnalistik tadi. Kemudian di jurnalistik sama bahasa Indonesia. Saya ini berlatar belakang adalah guru dan berlatar belakang juga wartawan, sehingga kabeh ini aku hafal. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini apa? Apalagi tadi yang menyampaikan wawasan di sini. Di sini tadi adalah masalah mistik. Semoga panjangan semuanya nanti dalam pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan bidang jenengan masing-masing, sesuai dengan tugasnya. Kami segenap warga Desa Berjambar dan secara pribadi mohon maaf apabila dalam kegiatan ini saya pribadi dan seluruh warga Desa Jambuer apabila ada sikap, tutur kata, tingkah laku yang kurang berkenan buat panjenengan semuanya. Panjenengan sebagai mahasiswa kami mohon maklum kalau di desa kondisinya dengan yang tadi dijelaskan terkait dengan kondisi warga kita yang bermacam-macam sikap dan kondisinya ya, itu mempengaruhi dengan saya mau meminta pendapat Bapak terkait perkuliahan kewirausahaan maupun perkuliahan lainnya di Jambuer ini. Ya. Di kuliah terpadu ya istilahnya. Kata terpadu itu berarti tidak hanya terkait kewirausahaan, tapi juga ada ilmu-ilmu yang lain yang menyertainya. Jadi dengan aktivitas kuliah terpadu ini diharapkan bahwa pengetahuan yang sudah didapatkan di bangku kuliah bisa diterapkan di masyarakat, karena persoalan di masyarakat saya kira tidak bisa diatasi hanya satu ilmu, tapi juga harus multi ya, harus multi. Jadi dengan kehadiran kita, dengan aktivitas kita di Jambuer, diharapkan bahwa mahasiswa mampu menerapkan apa yang sudah diperoleh di bangku kuliah untuk diterapkan di lingkungan masyarakat. Bisa kita lihat nanti pada saat kita merefleksi dari aktivitas ini, apa yang sekiranya kemarin barangkali ternyata salah satu contoh ya, ternyata saya tidak banyak tahu bahwa persoalan di masyarakat sebenarnya sangat-sangat kompleks ya. Mungkin selama 4 tahun, bahkan hampir 4 tahun ya, hampir 3 tahun ini kita tidak banyak terlibat di masyarakat karena mungkin di kos ya, atau mungkin di komunitas kita sendiri. Nah, ternyata begitu masuk di masyarakat, ternyata banyak. Nah, itu perlunya kita banyak belajar. Konsepnya bahwa kuliah tidak hanya tembok-tembok batas itu, tetapi
kuliah konsepnya adalah belajar. Nah, belajar bisa belajar di masyarakat, ya, dengan masyarakat, dengan siapapun yang kita temui, siapapun yang ada di lingkungan masyarakat, itulah sebetulnya bisa kita jadikan guru. Karena menurut pendapat saya persoalan ini akan menjadi lebih kompleks mungkin daripada saya dulu ketika kuliah. Jadi persoalan itu akan lebih kompleks sekali. Yang diperlukan di sini adalah ketahanan kita untuk menghadapi persoalan sampai bagaimana memecahkan persoalan di masyarakat maupun di lingkungan kecil kita. Itu saya kira yang prinsip dari kegiatan ini. Gitu, ya. Lalu untuk pertama kali diadakannya ini tahun berapa? Ya, ingat saya sudah 3 kali. Ingat saya ya, sudah 3 kali di sini. Kalau kuliah terpadu istilah ini sebetulnya sudah kita mulai sejak angkatan tahun 89 ketika saya kuliah. Itu dulu ada istilah memang kuliah terpadu, tapi bentuknya adalah kita outing kelas seperti PKN ya. Jadi di luar, dulu ke Bali, ke Jakarta, tapi intinya itu adalah kuliah terpadu intinya. Nah, kemudian dengan perkembangan berikutnya kami mulai menyederhanakan, tidak keluar kota, tapi kita ada di sekitar wilayah kita yang memang sangat mendukung untuk kegiatan kuliah terpadu. Efektifnya kalau di Jambuwer ini sudah 3 kali saja diadakan di sini. Nah, itu saya kira ke depan selalu kita perbaiki apa kekurangannya, apa kelebihannya, ya. Di samping KKN, minimal dengan kuliah terpadu ini untuk persiapan kita yang mau KKN, ya, apa sih sebetulnya persoalan di masyarakat. Nah, itu yang penting. Dan itu nanti ketika kita terjun ke masyarakat walaupun berbeda, kita sudah bisa mengantisipasi persoalan di masyarakat itu seperti ini. Nah, kemarin kan contoh misalnya generasimu ini kan kadang-kadang nggak tahan dengan apa situasi kondisi di masyarakat ya. Ini saya lihat angkatan sebelumnya yang sekarang sudah ada yudisium dan seterusnya itu kan betul-betul teruji betul bahwa di masyarakat yang notabene berlatar budaya berbeda, keyakinan yang berbeda, sehingga di situ sebenarnya bagaimana dia berkomunikasi. Kita teriak saja di lingkungan masyarakat ya, itu seringkali sebenarnya nggak berteriak, itu suara kenceng aja karena memang budaya di daerah tertentu ada budaya kenceng kan ya begitu. Tapi di lingkungan masyarakat yang baru, mungkin di tempat-tempat yang baru, bisa jadi itu tidak sopan. Nah, hal seperti itu yang banyak nantinya Anda pelajari ketika KKN. Nah, sekarang ini minimal banyak hal yang dipelajari dari masyarakat Jambuwer. Kalau masyarakat Jambuwer ini masyarakat yang multikultur, berbagai keyakinan tumbuh ya, sehingga bisa kita pelajari. Orangnya pun welcome, ramah dan seterusnya. Jadi tidak ada persoalan dengan itu. Tapi dengan itu tetap kita harus menjunjung tinggi kearifan lokal di sini. Itu saya kira ya. Mungkin itu saja Pak. Ya. Oke, ya, itu ya. Banyak nanti silahkan tanya lagi. Di sini saya bersama salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan kewirausahaan di kuliah terpadu Satrasia, dan saya ingin menanyakan ke Mbak Cynthia, menurut pendapat Mbak Cynthia bagaimana dengan kuliah terpadu di luar kampus ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau boleh jujur, ini cukup seru, lumayan seru ya. Apalagi teman-teman itu yang merancangnya juga cukup bagus kegiatannya. Dan untuk tahun ini nggak kerasa bosannya ya, acaranya kan banyak, terus tertata juga, terus karena ada beberapa perubahan di Jawaran, jadi kayak merasa baru walaupun udah kedua kalinya di sini. Gitu.
Menurut Mbak Cynthia, perbedaan tahun kemarin sama tahun ini bagaimana? Mungkin dari segi materinya ya, kegiatannya, rincian kegiatannya. Kalau tahun kemarin kan banyak kegiatan seperti pemberian materi, pembekalan, ya itu observasinya lebih intens. Kalau yang sekarang tuh kegiatannya kayak observasinya itu nggak terlalu intens, terus banyak kegiatan di luar pendopo ini, jadi kita bisa kemana-mana, bisa mengeksplor sebelah sana, sebelah sana. Kan Mbak Cynthia mengikuti kegiatan kewirausahaannya, boleh dijelaskan produk yang ditawarkan itu apa? Kalau produk yang saya tawarkan, untuk nama brandnya itu Sak Tetes, dan brand kami itu khusus pada aksesori, terutama pada cincin sama hanci. Nah, untuk hancinya itu terbuat dari batok kelapa, kami buat sendiri, handmade. Untuk pengerjaannya itu lumayan lama, jadi kami hanya beli stok yang sedikit. Dan untuk cincinnya maksud saya, itu kami ambil dari luar, kami bawa ke sini, kami jual di Mungkin ada kritik atau saran dari kegiatan kuliah terpadu ini? Kalau kritik, sebenarnya karena saya ini pribadi ya, karena ini udah 2 kali kesini, saya ingin suasana yang lebih baru, mungkin tempat yang berbeda, atau mungkin eksplorasinya lebih jauh lagi. Terus karena kemarin itu kan ada sistem rolling, dan di setiap standnya itu 30 menit, itu menurut saya terlalu lama gitu. Kalau bisa 10 menit aja. Untuk omsetnya itu apakah maksimal? Kebetulan untuk produk kami belum hitung-hitungan buat omset, Iya. tapi alhamdulillahnya adalah sampai balik modal itu ada. Baik, terima kasih ya Mbak Cynthia Ya, untuk sama-sama. acara hari ini. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Di sini saya bersama dengan salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan kewirausahaan pada kuliah terpadu 2025. Di sini saya bersama dengan Mas Roni. Ya. Yang saya mau tanyakan itu pendapat Mas Roni terkait kuliah terpadu ini. Oke, saya jawab ya tentang pendapat saya tentang kuliah terpadu 2025 ini. Kalau menurut pribadi saya sebagai mahasiswa di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini termasuk kegiatan yang sangat bermanfaat tentunya bagi mahasiswa di Pendidikan Bahasa Sastra sendiri. Karena apa? Di sini kuliah terpadu dipadukan kan antara mata kuliah yang lain dan menjadi satu, antara puisi prosa, terus kewirausahaan, ada juga mata kuliah yang lain yang dijadikan satu. Dan tentunya di sini juga di tempatnya juga mendukung untuk acara seperti ini, kegiatan seperti ini. Dari tempatnya itu menyediakan tentang sejarah-sejarahnya, ada mitologinya. Jadi untuk mahasiswa sastra sendiri, bahasa dan sastra sendiri ini sangat bermanfaat, terutama untuk ada mahasiswa jurnalistik. Bagian jurnalistik itu untuk menggali informasi tentang mitologi, sejarah desa atau alamnya yang masih terjaga ini kan juga bagus banget, bisa diterbitkan. Itu juga bermanfaat untuk mahasiswa jurnalistik. Ada juga yang mahasiswa yang menempuh mata kuliah puisi prosa. Nah, puisi prosa di sini juga bisa mengambil alamnya atau mitologi atau sejarahnya atau unggulan desa di Jambuwer ini untuk sebagai bahan, sebagai puisinya. Entah itu berbentuk puisi 3 baris atau puisi yang biasanya itu bisa didengarkan langsung, juga bisa juga untuk membuat cerita, untuk cerpen seperti itu kan. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Kalau dari pribadi saya ya ini harus dilanjutkan untuk ke depannya, mungkin bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih jauh lagi, entah itu nanti disampaikan ke fakultas, mungkin bisa di fakultas. Ini sangat bagus sekali untuk anak-anak bahasa dan sastra, entah itu bahasa sastra Indonesia atau bahasa sastra Inggris. Itu sangat bermanfaat banget, apalagi sekarang musim-musimnya mahasiswa-mahasiswa di kampus lain itu KKN. Itu kita sudah mengalami hal ini untuk berkecimpung langsung dengan masyarakat, menanyakan langsung tentang tokoh-tokoh siapa aja ya, pendahulunya, tentang siapa saja tokoh-tokoh masyarakat yang masih ada sampai sekarang, yang masih merawatnya sampai sekarang. Itu kan
bisa digali lebih dalam untuk mahasiswa bahasa sastra. Juga saya sangat mendukung sekali tentang kegiatan seperti ini, utamanya untuk teman-teman saya lihat itu sangat senang sekali dengan adanya kegiatan seperti ini, bisa berkecimpung langsung. Apalagi kan kalau kita biasanya satu angkatan itu ya akrab satu angkatan saja, tapi sedangkan untuk kuliah terpadu ini bisa berkumpul menjadi satu dari 3 angkatan ini terutama. Jadi sangat bagus sekali untuk kedepannya, apalagi kalau sampai bisa tercapai untuk satu fakultas gitu. Itu selain ditulis sebagai puisi prosa tadi, berbentuk puisi atau jurnalistik, itu kan bisa direkam untuk sebagai bahan di TikTok untuk disebarluaskan bahwasanya Jember itu kaya akan sejarahnya, alamnya yang masih terjaga, terus orang-orangnya yang masih ramah. Itu mungkin bisa menarik kalangan orang luar dari desa Jember sendiri untuk masuk desa Jember. Karena apa? Alam yang masih terjaga seperti ini harus diperlihatkan bahwasanya Indonesia itu masih ada tempat yang seperti ini, akan kaya dengan mitologinya. Itu saya mengapresiasi betul dari diri pribadi saya sebagai mahasiswa yang mengikuti kegiatan seperti ini. Saya sangat mengapresiasi betul mengapresiasi, apalagi panitia yang sudah meluangkan waktu untuk menyediakan tempat, kemudian masih menghandle acara dari acara awal sampai akhir masih berjalan lancar. Itu sangat bagus sekali. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Menurut Mas Roni, apakah perkuliahan di luar kampus ini efektif, mulai bukan hanya materinya saja ya, tapi dari berangkat sampai pulang ini untuk keselamatan, kenyamanan seperti itu, apakah efektif? Kalau menurut saya ya dari awal sampai awal pemberangkatan itu ya, mungkin untuk kedepannya ya misal ada acara seperti ini lagi itu bisa disesuaikan tentang kendaraannya. Soalnya kalau dari teman-teman sekarang kan motoran semuanya, bawa motor sendiri-sendiri. Itu kalau ada penjagaannya dengan ketat mungkin bisa aja, bisa. Kalau mungkin teman-teman juga sudah dewasa semua kan, menjaga dirinya itu bisa. Tapi untuk meminimalisir kemungkinan terburuknya, entah itu ada sesuatu yang tidak diinginkan, mungkin bisa disewakan atau meminjam lah, entah itu mobil atau bis yang digunakan untuk peserta ini. Karena apa? Kalau motoran sendiri itu menurut saya itu kurang efektif, walaupun dari teman-teman mahasiswa sendiri itu sudah dewasa, sudah bisa bawa motor sendiri, tapi kan kita tidak menginginkan kejadian terburuk yang akan terjadi itu kan, seperti itu. Mungkin itu sih kalau tentang perjalanannya dari awal itu pemberangkatan sampai nanti perpulangan itu ya, semoga saja tidak terjadi apa-apa seperti itu. Kan untuk angkatan 2022 sudah mengikuti 2 tahun ya. Ya. Menurut Mas Roni, perbedaan antara tahun kemarin sama tahun saat ini itu bagaimana terkait kuliah terpadu? Kalau perbedaannya dari kondisinya sendiri. Kalau dari tahun kemarin itu saya rasakan, karena saya masih baru mengikuti kegiatan tersebut ya, saya rasa kalau pada waktu itu saya masih ikut-ikut saja, apa yang ditugaskan itu ya mengikuti itu saja. Tetapi kalau perbedaannya sekarang itu memungkinkan saya untuk menggali sendiri tanpa ada suruhan, kayak misal saya mau bikin puisi ya saya cari sendiri tanpa ada yang menugaskan kan, saya seperti itu. Jadi kalau perbedaannya seperti itu, saya awalnya itu tidak tahu, cuma ikut-ikut saja kan awal-awal tahun kemarin. Kalau sekarang itu perbedaannya di situ, saya ya ikut tapi untuk menggali sendiri, jadi tidak terikat dengan tugas-tugas. Seperti itu perbedaannya kalau dari saya. Dan juga Mas Roni kan mengikuti kegiatan kewirausahaan, boleh dijelaskan produk yang Mas Roni jajarkan? Oh, kalau dari saya ya, karena kelompok saya itu cuma 3 orang, itu kemarin rencananya itu mau bikin handmade atau karya tangan sendiri. Cuman karena minimnya waktu kami, karena ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan, jadi
untuk membuat karya tangan sendiri itu kan cukup lama, apalagi kan membuat cincin. Kami kan rencananya membuat cincin dari batok kelapa itu, cuman karena waktunya sangat-sangat minim sekali dari kelompok kami, sehingga kami mencari alternatif lain, yaitu dengan memasok barang dari luar, sehingga kami perjualbelikan seperti harga yang di pasaran pada umumnya, seperti itu, yaitu berupa cincin seperti itu. Alhamdulillah untuk cincinnya kemarin sudah laku semua. Dari awalnya itu 25 biji sampai sekarang, kemarin itu setengah hari alhamdulillah sudah terjual semua. Berarti dengan itu saya merasa bangga dengan kegiatan ini, utamanya bisa membantu kelompok kami untuk pandangannya ke depannya ini semisal dilanjutkan ini bisa jadi peluang usaha. Apalagi kan di Kota Malang saya lihat itu untuk kerajinan cincin dari batok kelapa itu jarang gitu. Mungkin ada pesan atau kritik dari kegiatan kuliah terpadu di Desa Jambuer ini? Kritiknya itu ya mungkin untuk efisiensi waktu. Jadi efisiensi waktu itu sangat berpengaruh banget kepada setiap kegiatan. Di rondon-rondon itu, di rondon acara itu kalau bisa itu memang jelas, walaupun ada perubahan kegiatan, misal perubahan kegiatan langsung dikondisikan, langsung dirubah saat itu juga, langsung bisa di-share ke peserta-peserta yang lain bahwasanya ada perubahan seperti ini, itu bisa langsung di-share-kan ke teman-teman, jadi nggak ada gangguan. Acara tetap lancar gitu. Kalau kritiknya mungkin efisiensi waktu yang paling utama di setiap kegiatan seperti itu. Apalagi yang tambah itu tentang komunikasi nggak hanya antar panitia, tetapi antar panitia sama peserta. Kalau bisa misalkan ada banyak nih, ada 3 angkatan. Nah, panitia itu menunjuk seseorang untuk dijadikan koordinator setiap kelompok atau setiap angkatan seperti itu. Jadi ada kendala apa, misal di angkatan ini ada kendala, langsung laporan ke koordinator. Kalau misalnya koordinatornya bisa menghandle itu, alhamdulillah. Kalau misal koordinatornya nggak mampu, bisa menyampaikan ke panitia itu seperti apa untuk menyelesaikan masalah. Jadi bisa digunakan, itu saran kalau dari saya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ya. Semoga Bapak bagi kita semua. Amin. Terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama. Sini saya bersama dengan salah satu warga yang bernama Ibu Sulis. Jadi saya mau menanyakan pendapat Ibu terkait perkuliahan terpadu yang ada di Jawaran Desa Jambuer. Di sini saya sebagai warga Jambuer sangat senang sekali, dan kami mendukung untuk program tersebut karena tujuannya kemungkinan anak-anak kan juga menginginkan desa ini maju, terus ini juga berkembang, terutama di pariwisatanya. Jadi ini wonten manfaat nopo di kuliah terpadu ini buat masyarakat Desa Jambuer. Terutama di samping bisa mempelajari anak-anak yang masa kini ya, tahu untuk urusan keluarga, usaha, makanya anak-anak saya tempatkan di masyarakat yang punya usaha, mempunyai keterampilan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk efeknya ke masyarakat ya positif, karena menambah penghasilan juga, bisa berangkat sama anak-anak. Lalu apakah wonten kritik kali saran terkait kuliah terpadu ini? Untuk kritiknya mungkin anak-anaknya aja ya yang kurang kompak kayaknya gitu, pengetahuan saya. Terus kalau untuk kuliahnya terpadu itu bagus sekali untuk masyarakat. Aku sangat mendukung sekali. Mungkin wonten pesan buat angkatan selanjutnya. Ya, kami sebagai warga di sini ya, warga lokal,
kami berharap untuk semua mahasiswa, kami berharap kesini lagi, soalnya masyarakat sini sangat berantusias dan senang sekali untuk menunggu anak-anak dari mahasiswa itu, terutama ilmunya yang ilmunya itu awam untuk masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya